Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Natasha dari program studi ilmu gizi dengan NIM 2411016. Di sini saya akan memberikan jawab jawaban atas studi kasus yang telah diberikan. Univ- Menurut saya, yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan tersebut yaitu kepala puskesmas yang kepala puskesmas baru yang memiliki sikap temperamen, emosional, dan bahkan cenderung lebih sering membuat keputusan sendiri tanpa melihat anggota atau staf adalah salah satu akibat menurunnya partisipasi anggota puskesmas. Karena kurangnya komunikasi antara anggota puskesmas dengan kepala puskesmas, serta keputusan yang diambil secara sepihak tanpa merundingkannya bersama akan mengakibatkan kesalahpahaman dan kurang terorganisirnya kinerja anggota puskesmas. Pemberian SP memperburuk situasi karena membuat anggota puskesmas merasa dilecehkan dan tidak dianggap kinerjanya selama ini yang sudah berhasil lebih dari 75%. Pihak yang berperan adalah Kepala Puskesmas Y, staf Puskesmas, ahli gizi, bidan perawat, anggota Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten X, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten X. Posisi dan kepentingan pada masing-masing individu yaitu Kepala Puskesmas mempertahankan kinerja dan reputasi, staf mempertahankan pekerjaan dan kenyamanan kerja, anggota Puskesmas memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, Kepala Dinas memantau dan meningkatkan kinerja Puskesmas. Peran ahli gizi, ya ada. Ahli gizi memiliki peran penting dalam mencapai indikator keluarga sehat. Ketidaktercapaian tiga indikator tersebut, yaitu masyarakat yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional JKN, secara keseluruhan belum memanfaatkan pelayanan kesehatan dasar, khususnya ibu hamil, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan baik oleh bidan maupun ahli gizi, ketersediaan air bersih. Penyebab ketidaktercapaian yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan keterbatasan sumber daya dan fasilitas kesehatan, serta kurangnya kerjasama antar tenaga kesehatan dan masyarakat, sehingga kita bisa mengembangkan program edukasi gizi dan kesehatan reproduksi, meningkatkan kerjasama dengan bidan dan tenaga kesehatan lainnya, dan mengalokasikan sumber daya yang memadai serta mengadakan pemantauan dan evaluasi kerja secara teratur. Beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mencegah permasalahan. Pertama, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan gizi masyarakat, terutama ibu hamil dan balita. Mengkoordinasikan dengan bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Mengadakan pemantauan pertumbuhan balita secara teratur. Saya tidak membenarkan karena menurut saya keputusan kepala kepala PKMY dalam mengeluarkan surat peringatan SP kepada staf yang dianggap bertanggung jawab atas pencapaian kinerja PKM tidak tepat. Keputusan ini menunjukkan kurangnya komunikasi efektif antara pimpinan dan staf. Seharusnya kepala PKM melakukan pembahasan terbuka dan mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah ketidaktercapaian indikator keluarga sehat. Selain itu, surat peringatan tersebut tidak mengatasi akar masalah dan hanya menimbulkan efek negatif seperti menurunnya motivasi dan kepercayaan diri staf. Kepemimpinan yang efektif harus melibatkan staf dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Oleh karena itu, Kepala PKM seharusnya mengembangkan program pelatihan dan meningkatkan keterampilan staf dan membentuk tim untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Dengan demikian dapat tercipta lingkungan kerja yang positif dan produktif. Kepala Kepala PKMY harus melakukan beberapa langkah strategis untuk menghadapi permasalahan tersebut. Pertama,
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja puskesmas, dan identifikasi penyebab ketidaktercapaian indikator keluarga sehat. Kedua, meningkatkan komunikasi efektif dengan staf dan membangun tim kerja yang solid. Ketiga, mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan staf, terutama ahli gizi dan bidan. Keempat, memperkuat kerjasama dengan masyarakat dan organisasi kesehatan lainnya. Kelima, mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel. Sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten X, saya akan mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasi permasalahan di PKMY. Pertama, saya akan mengadakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PKMY untuk mengidentifikasi penyebab masalah. Kemudian, saya akan mengadakan pertemuan dengan Kepala PKMY dan staf untuk membahas permasalahan dan mencari solusi bersama. Saya juga akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara PKMY dan Dinas Kesehatan, serta memberikan dukungan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan staf. Pengalokasian anggaran yang cukup untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan juga akan dilakukan. Dengan demikian, diharapkan kinerja PKMY dapat ditingkatkan dan tujuan kesehatan masyarakat bisa tercapai. Dampak positif intervensi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten X pada kasus PKMY adalah perbaikan kinerja PKMY melalui evaluasi dan pembenahan strategi serta peningkatan komunikasi antara PKM dan Dinas Kesehatan. Pengembangan kemampuan staf melalui pelatihan juga pemecahan masalah secara efektif dan efisien. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap PKM. Dampak negatif adanya konflik antara kepala PKM dan kepala dinas kesehatan serta ketergantungan pada intervensi eksternal, terjadi penundaan pengambilan keputusan dan menyebabkan risiko penurunan motivasi staf, kemungkinan konflik kepentingan antar pihak terkait. Pembinaan kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten X kepada kepala PKM dan staf sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, yaitu dengan cara mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen kepala PKM, meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerjasama antar tim, serta kemampuan analisis untuk memecahkan sebuah masalah. Meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu dengan mengurangi konflik dan meningkatkan kerjasama tim. Memberikan motivasi pada staf yang lain, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan meningkatkan kepuasan masyarakat untuk mencapai target kinerja PKM. Pembinaan kepegawaian ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan workshop, konsultasi dan mentoring, evaluasi kinerja, dan umpan balik pengembangan program kepemimpinan. Sekian jawaban dari studi kasus yang dapat saya sampaikan, dan juga sekian juga video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.